الرجيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي وفقنا لطريق الهدى والرشاد فجعلنا في دار الدعوة والإرشاد، والصلاة والسلام على سيدنا محمد قدوتنا في الدعوة والإرشاد، وعلى آله وصحبه الذين جاهدوا في الدعوة والإرشاد ففازوا في الدنيا والمعاد. أما بعد، Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, tiada kata yang pantas kita ucapkan untuk mengagumi dan mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala selain kalimat alhamdulillah. Dialah Allah, Tuhan yang Maha Pengasih tak pilih kasih, lagi Maha Penyayang tak pandang sayang. Atas rahmat dan nikmatnya, maka kita masih bisa dapat berkumpul di tempat yang penuh berkah ini hanya dengan satu tujuan, yaitu meraih ridha Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam tak lupa mari kita kirimkan kepada junjungan Nabi besar kita, yakni baginda Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dialah Nabi yang telah membawa kita dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang menderang, minaz zulumati ilan nur au ila siratim mustaqim. Pada kesempatan kali ini saya akan membawakan sebuah dakwah Islamiyah yang bertema Idolaku Sang Pembela. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, seiring berjalannya waktu, maka kita akan rasakan cahaya Islam mulai sirna. Sayang seribu sayang yang kita saksikan di zaman ini, bahwa cintanya terhadap Nabi Muhammad SAW dipudarkan dengan kekaguman kepada para artis dan bintang film. Sehingga apa yang terjadi ketika ada acara seperti konser, terkadang artis lebih duluan habis sebelum acara dimulai. Mahal lagi, jauh lagi, sampai di sana ternyata penyanyinya belum juga datang. Kita pun menunggu walau tidak dipersiapkan tempat duduk, tapi nyatanya mereka berdesak-desakan saking banyaknya. Namun sayang seribu sayang, jika kita bandingkan dengan acara keagamaan seperti Isra Mi'raj, walau tidak pakai karcis, masuk masjid, dipersiapkan tempat duduk, disediakan konsumsi, gratis lagi, tapi nyatanya mereka enggan mendatanginya. Muncul pertanyaan, mereka lebih mengidolakan artis daripada mengidolakan Nabi Muhammad SAW. Ternyata jawabannya adalah karena cintanya mereka terhadap agama sudah mulai menipis. Cintanya mereka terhadap Rasulullah SAW sudah mulai terkikis. Keteladanan mereka terhadap Rasulullah SAW sudah mulai krisis, turun secara drastis. Bahkan sayang seribu sayang, nyanyian dangdut lebih beredar daripada lagu salawat-salawatan. Tapi saya yakin hampir saya tidak ada di bagian sini. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, inilah pengaruh kita di zaman ini. Beda dengan lagunya orang tua kita zaman dulu. Kita masih ingat lagunya begini. Pada zaman dahulu kala, pada zaman jahiliyah, hiduplah seorang Rasul yang terakhir dan mulia. Nabi Muhammad namanya, Siti Aminah ibunya, Abdullah nama ayahnya, Madinah tempat tinggalnya. Setelah dewasa, dia diangkat menjadi Rasul oleh Allah yang Maha Kuasa, pencipta alam semesta. Mantapnya lagu orang tua kita dulu. Itulah orang tua kita, walau tidak tinggi sekolahnya, namun tinggi keimanannya. Karena kenapa? Karena sejak kecil orang tua kita menanam nilai agama dengan menjadikan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai idola lewat lagu-lagunya. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Artinya,
Tidaklah kami mengutus dia Muhammad, melainkan menjadi rahmat bagi seluruh alam. Quran Surah Al-Anbiya ayat 107. Di dalam buku Michael Hart, seorang non-muslim, terdapat di bukunya bahwa yang meranking orang paling berpengaruh di dunia. Dan ternyata Nabi Muhammad SAW diposisikan di peringkat 1. Tapi kita sebagai seorang muslim mestilah meyakini bahwa Nabi Muhammad SAW bukan hanya berpengaruh di dunia, tapi juga di akhirat. Yauma nad'u kulla unasi bimamihim. Artinya, ingatlah pada hari ketika kami kumpul setiap umat dengan pemimpinnya. Quran Surah Al-Isra ayat 71. Dari Imam Jalaluddin Al-Mahalli di dalam kitabnya Tafsir Jalalain mengemukakan bahwa yang dimaksud bimamihim ialah pemimpin kita. Dalam hal ini yang menjadi pembela ialah Nabi Muhammad SAW. Pak, Bu, ketika di padang mahsyar, pada hari ketika manusia disidang, Allah Subhanahu wa taala lah yang menjadi hakim dan anggota badan menjadi saksi, dan yang menjadi pembela ialah Nabi Muhammad SAW. Sebagai kesimpulan, marilah kita tanamkan nilai-nilai agama seperti halnya menjadikan Nabi Muhammad SAW sebagai idola. Sebelum saya tutup, marilah kita merenungi secara bersama hadis dari Rasulullah SAW. Man ahyana sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannati. Barang siapa yang menghidupkan sunnahku, maka sungguh ia mencintaiku. Dan barang siapa yang mencintaiku, maka ia akan bersamaku di dalam surga. Semoga kelak suatu saat nanti kita akan memasuki surganya Allah Subhanahu wa taala dengan idola kita Nabi Muhammad SAW. Mungkin sekian yang bisa saya sampaikan. Kurang dari nabinya mohon dimaafkan, karena hanya Allah Maha pemilik kebenaran. Dan semoga terdapat keberkahan yang bisa kita dapati. Wabillahi taufiq wa da'watu wal irsyad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.